Halo guys, kembali lagi bertemu dengan KRH dalam pembahasan soal PK. Kali ini kita akan bahas soal kuisnya ya. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan grafik Y sama dengan fx di bawah ini. Pertanyaannya, manakah grafik yang menyatakan Y sama dengan F inverse X? Nah, sama seperti yang sudah kakak jelasin sebelumnya, setiap ditanya grafik inverse berarti cukup dicerminkan aja terhadap garis Y sama dengan X. Nah, jadi kalau KRH buat cerminnya di sini. Nah, kurang lebih seperti ini gambar daripada Y sama dengan X, dimana inilah yang kita sebut sebagai cerminnya. Berarti gambar yang warna pink tinggal kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan diperoleh bayangannya. Nah, bayangannya nanti kurang lebih nanti seperti ini ya. Nah, kita tahu yang namanya bercermin berarti jarak benda ke cermin harus sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Nah, jadi yang warna orange adalah bayangannya. Tinggal kita sesuaikan aja ke opsi, dan yang paling memenuhi itu adalah opsi A. Sehingga jawabannya adalah ayam. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Bilangan genap 4 digit yang dapat disusun dari, ini dari ya, bukan dati, dari angka 3, 4, dan 5 dengan angka 3 dan 4 muncul satu kali adalah sebanyak berapa? Nah, kita mau menyusun bilangan. Nah, yang dia minta adalah bilangan genap. Bilangan genap 4 digit. Berarti yang pertama langsung kita buat aja. Tempatnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Karena mintanya adalah bilangan genap, kita tahu bilangan itu genap atau enggak dilihat dari digit akhirnya gitu ya. Berarti di digit akhir ini yang boleh harus genap karena mintanya bilangan genap. Nah, dari angka yang disediakan angka 3, 4, dan 5, berarti yang genap hanyalah angka 4. Jadi nanti di belakang ini atau digit terakhir ini harus angka 4 ya. Kemudian sisanya ya bebas gitu. Cuman dikatakan di sini bahwa angka 3 dan 4 muncul satu kali. Sementara bilangan yang kita bentuk harus 4 digit. Berarti pasti akan ada angka yang berulang, yaitu angka 5. Nah, angka 4 sudah terpakai di digit terakhir, berarti tidak boleh lagi di digit pertama atau kedua atau ketiga. Maka digit pertama itu yang mungkin adalah angka 3. Kalau enggak angka 5, ya angka 5. Hanya ini yang boleh. Karena tadi angka 3 dan 4 hanya boleh muncul satu kali aja. Nah, berarti yang harus kita otak-atik tinggal yang 3 digit ini. Berarti berapa banyaklah bilangan yang bisa dibentuk? Langsung aja. Karena ada 3 digit, berarti rumusnya adalah 3 faktorial. Dari yang 3 digit ini ada angka berulang, yaitu angka 5 sebanyak 2 kali. Berarti kita bagi dengan 2 faktorial. Maka ini sama aja dengan 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Maka 2 faktorialnya boleh kita coret sehingga hasilnya sama dengan 3. Jadi ada 3 bilangan yang bisa dibentuk sehingga jawabannya adalah dodol. Kemudian saya lanjut untuk soal yang ketiga. Ini masih bicara tentang peluang. Bilangan ganjil 6 angka yang lebih kecil daripada 500.000 dan dibentuk dari semua angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9 adalah berapa bilangan? Nah, yang pertama kita mau bentuk bilangan ganjil 6 angka. Lagi-lagi kita buat dulu tempatnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibentuk katanya dari semua angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Semua angka berarti semua angka ini harus muncul secara bersamaan.
Oke, ada dua syarat di sini. Yang pertama adalah bilangan ganjil dan yang kedua adalah yang lebih kecil dari 500.000. Berarti yang pertama kita lihat bilangan ganjil. Kita tahu bilangan itu ganjil atau enggak dilihat dari digit akhir. Maka digit akhirnya yang boleh adalah angka ganjil. Siapa itu angka ganjil? Kalau tidak angka 5, ya angka 9. Oke, berarti ada dua kemungkinan. Sementara bilangan yang lebih kecil dari 500.000 itu bisa kita lihat dari digit depannya. Bilangan yang lebih kecil dari 500.000 berarti bilangan yang angka depannya adalah angka 2, kalau enggak angka 4. Nah, hanya itu yang boleh. Ya, sisanya tidak boleh. Nah, sekarang kita cek. Jikalau seandainya saya pilih di sini angka 2, berarti di digit akhir bebas ya, tidak ada masalah. Karena di digit terakhir angka 5, kalau tidak angka 9. Kalau seandainya saya pilih di digit pertama ini adalah angka 4. Nah, di digit terakhir juga tidak ada masalah karena angka yang berbeda. Nah, karena tidak ada masalah antara digit pertama dengan digit terakhir, berarti langsung kita susun aja. Di depan ada dua kemungkinan untuk memilih angka. Kalau tidak angka 2, ya angka 4. Berarti langsung saya buat di sini 2. Ini adalah dua kemungkinan. Kalau tidak angka 2, angka 4. Di digit terakhir juga begitu. Ada dua kemungkinan memilih angka. Kalau tidak angka 5, angka 9. Jadi langsung saya tuliskan aja dulu. Nah, lalu sisanya bagaimana? Sisanya berarti langsung kita hitung aja. Angka yang disediakan ada 6. Yang sudah terpakai ada 2 bilangan. Yaitu di digit pertama dan digit terakhir. Berarti sisanya tinggal 6 angka dikurangi 2. Berarti di sini ada 4 kemungkinan memilih angka. Lalu di digit ketiga berarti berkurang 1, tinggal 3. Begitu seterusnya. Yang ini 2, ini tinggal 1. Maka kalau kita hitung berapa banyak bilangan yang bisa dibentuk, tinggal kita kalikan aja. 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. Maka totalnya adalah 96 bilangan. Sehingga jawabannya adalah bebek. Oke, begitu kira-kira penjelasan untuk nomor 3. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, nomor 4 ini tentang matriks. Jikalau diketahui matriks P inverse adalah 1, 0, 2, 3, sementara matriks Q adalah 0, 2, 3, 1. Sebelumnya, di pembahasan sebelumnya saya sudah jelaskan tentang sifat-sifat determinan. Dan saya juga sudah jelaskan tentang yang namanya mencari determinan dari sebuah matriks. Nah, di sini ada matriks yang ordonya 2 kali 2. Kalau dia tanya determinan P inverse, berarti ini sama aja dengan 1 kali 3 dikurangi dengan 0 kali 2. Berarti determinan P inverse sama dengan 3 kurang 0 alias 3. Nah, kita tahu lagi yang namanya determinan P inverse itu sama aja dengan 1 per determinan P. Berarti 1 per determinan P nilainya sama dengan 3. Berarti kalau dia tanya determinan P, determinan P-nya adalah 1 per 3. Kemudian yang kedua, determinan Q. Determinan Q kita lakukan hal yang sama. 0 dikali 1 dikurangi dengan 2 kali 3. Berarti 0 dikurangi 6 hasilnya sama dengan minus 6. Lalu pertanyaannya, tentukan dong berapa determinan dari matriks PQ. Nah, berdasarkan sifat determinan yang sudah KRH berikan, determinan matriks PQ sama aja dengan determinan P kali dengan determinan Q. Determinan P-nya sama dengan 1 per 3. Determinan Q-nya sama dengan minus 6. Sehingga kalau kita kalikan ini hasilnya adalah minus
2. Maka jawabannya adalah A ya. Oke, sekarang saya lanjut pembahasan nomor 5. Jikalau X sama dengan 3Y, Y kuadrat sama dengan 2Z, sementara 9Z sama dengan K. Yang pertama kita lihat bahwa Y kuadrat sama dengan 2Z, sementara 9Z sama dengan K. Nah, yang 2Z dengan 9Z kita cari KPK-nya. KPK-nya adalah 18. Jadi nanti yang 2Z dengan 9Z kita arahkan ke 18Z. Sehingga 9Z ini supaya menjadi 18Z berarti tinggal kita kali 2. Nah, berarti 18Z sama dengan, nah tadi kita kali 2 berarti yang di sebelah kanan juga kali 2. Berarti ini setara dengan 2K. Kita lakukan hal yang sama untuk Y kuadrat. Supaya 2Z-nya menjadi 18Z berarti kita kali 9. Dikali 9 ini menjadi 18Z. Di sebelah kiri kita kali 9 berarti menjadi 9 Y kuadrat. Nah, sekarang sudah 18Z. Di ruas atas, di ruas bawah juga 18Z. Berarti boleh kita samakan 18Z sama dengan 18Z. Berarti itu setara sama dengan 9Y kuadrat sama dengan 2K. Maka dari sini bisa kita peroleh bahwa K-nya sama aja dengan 9/2Y kuadrat. Nah, maka ini tinggal kita substitusikan aja. X kuadrat. Nah, kita butuh X kuadrat. X kuadrat kita akan lihat dari sini. Supaya X kuadrat berarti tinggal dikuadratin. Yang dikuadratin kiri kanan berarti X kuadrat sama dengan 3Y dikuadratin sama aja dengan 9Y kuadrat. Maka X kuadrat tinggal kita ganti menjadi 9Y kuadrat. Sementara K-nya kita ganti menjadi 9Y kuadrat per 2. Berarti ini sama aja, kita tahu pembagian itu adalah kebalikan daripada perkalian. Berarti ini dikali dengan 2/9Y kuadrat. Jadi yang ini tinggal kita balik aja. Nah, 9Y kuadrat dibagi dengan 9Y kuadrat hasilnya 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Maka jawabannya adalah dorong. Demikian pembahasan untuk nomor 5. Saya lanjut untuk pembahasan nomor 6. Nomor 6 diketahui f(x) sama dengan x tambah 1 per x jika n menyatakan banyak faktor prima dari 210. Maka berapakah f inverse n? Oke. Kita akan cari dulu faktor prima dari 210. Caranya kita bagi aja menggunakan pohon faktor. 210 dibagi dengan 2 berarti hasilnya adalah 105. 105 kita bagi dengan 3 berarti hasilnya 35. 35 kita bagi dengan 5 hasilnya 7. 7 dibagi dengan 7 adalah 1. Jadi yang disebut dengan faktor prima itu adalah yang ini, 2, 3, 5, 7. Berarti faktor primanya ada sebanyak 4. Nah, itulah yang kita sebut dengan n. Jadi n-nya sama dengan 4. Nah, lalu pertanyaannya tentukan f inverse n. Sebelum kita cari f inverse n, kita cari dulu f inverse x. Nah, maka di sini saya kasih catatannya dulu. Jikalau ada fx sama dengan ax ditambah dengan b per cx ditambah dengan d, maka kalau dia tanya inverse-nya, tinggal tukar posisi aja A dengan D.
lalu ganti tandanya atau kali minus gitu ya. Berarti kita tukar posisi, jadinya min dx plus b dibagi dengan cx min a. Jadi yang berubah itu hanya yang saya tandain warna orange ya. Hanya itu yang berubah, sisanya tetap. Dan a itu harus koefisien x, c-nya juga koefisien x, lalu b dan d-nya adalah konstanta. Oke? Nah, berarti tadi kita lihat soalnya bahwa fx adalah x tambah 1 dibagi x, berarti a-nya adalah 1, b-nya 1, c-nya 1, dan d-nya adalah 0. Sehingga kalau kita inverskan, f inverse x sama dengan min dx, berarti d-nya 0 sama aja min 0x atau sama aja dengan 0 ya. Kemudian ditambah 1 berarti 1 per x min a-nya adalah 1a. Jadi inversenya adalah ini. Maka pertanyaannya adalah berapakah f inverse n? N-nya sama dengan 4. Maka setiap x kita ganti aja dengan 4. Jadinya 1 per 4 min 1. Hasilnya adalah 1 per 3. Sehingga jawabannya adalah cantik. Demikian untuk pembahasan nomor 6. Sekarang kita lanjut untuk yang nomor 7. Nomor 7, perhatikan gambar kurva. Lalu pertanyaannya manakah di bawah ini yang benar. Nah, untuk nomor 7 teorinya juga sudah saya jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adik-adik boleh buka kembali ya. Nah, jadi nomor 7 katanya kurvanya persamaannya adalah px kuadrat min qx min r. Yang pertama kita akan cari nilai dari koefisien x kuadrat atau nilai si p. Ya, si p ini dilihat dari keterbukaan parabola. Kalau parabolanya terbuka ke atas seperti gambar, berarti koefisien x kuadratnya harus positif. Maka dalam hal ini nilai p-nya harus lebih dari 0. Kemudian yang kedua, kita lihat dari segi titik puncak. Nah, titik puncak ada di sebelah kiri sumbu Y. Kalau puncaknya di sebelah kiri sumbu Y, maka tanda dari koefisien x kuadrat dengan koefisien x harus sama. Berarti karena P-nya lebih dari 0, maka koefisien X-nya juga harus lebih dari 0. Dalam hal ini koefisien X-nya adalah min Q. Nah, jadi min Q-nya harus lebih dari 0. Atau dari sini kita akan peroleh bahwa Q-nya lebih kecil dari 0. Kemudian yang ketiga kita akan lihat dari R-nya. R ini bisa dilihat dari titik potong parabola terhadap sumbu Y. Ini kurvanya apabila kita teruskan, ini parabola pasti akan memotong pada sumbu Y yang positif. Itu artinya konstantanya pasti bernilai positif. Dalam hal ini konstantanya adalah min R. Berarti min R bernilai positif, atau dari sini R-nya kecil dari 0. Nah, semua nilainya sudah kita peroleh. P-nya lebih dari 0, min Q-nya lebih dari 0, min R-nya lebih dari 0. Berarti pertidaksamaan ini boleh kita jumlahkan. Sehingga kalau kita jumlahkan, hasilnya menjadi P min Q min R lebih dari 0. Maka tinggal kita sesuaikan ke opsi. Ternyata opsinya P min Q min R lebih dari 0 tidak ada. Berarti kita akan cek satu persatu manakah yang benar. Yang A, P kali Q kali R sama dengan 0. Itu jelas salah. Kenapa? Karena P-nya tadi positif, Q-nya negatif, R-nya negatif. Maka kalau kita kalikan positif kali negatif hasilnya adalah positif, bukan 0.
sehingga yang opsi A salah. Kemudian yang opsi B, P plus Q plus R lebih kecil dari 0. Ini juga jelas salah, karena tadi yang benar adalah P min Q min R lebih dari 0. Kemudian kita cek yang opsi C, P kali Q plus R lebih kecil dari 0. Ayo kita cek, P kali Q, P-nya positif, Q-nya negatif. Maka kalau dikalikan berarti positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif ditambah R, R-nya juga negatif. Berarti negatif ditambah negatif berarti semakin negatif. Maka benar ya, hasilnya lebih kecil daripada 0. Jadi jawabannya adalah cantik. Yang dodol sampai entok nggak perlu dicek karena jawabannya sudah C. Nah, jadi demikian ya pembahasan untuk nomor 7. Sebenarnya mudah untuk dipahami, tapi kalau adik-adik pengen bertanya silakan ditanyakan. Sekarang kita lanjut untuk soal yang nomor 8. Nomor 8, diketahui fungsi kuadrat f mempunyai sumbu simetri x sama dengan 4. Jika grafik fungsi f melalui 2,0 dan 0,3, maka ordinat. Nah, kalau dikatakan ordinat berarti yang ditanya itu adalah ordinat titik puncak. Berarti yang ditanya itu adalah y puncak. Nah, ini yang ditanya ya. Y puncaknya. Berarti supaya nemu y puncak, paling tidak kita harus tahu persamaan fungsi kuadratnya. Gitu ya. Nah, cara untuk mengetahui fungsi kuadrat, kita pakai rumus. Pakai rumus boleh, pakai gambar juga sebenarnya boleh ya. Kita gambarkan aja. Yang pertama katanya fungsinya itu melalui titik 2,0. Berarti kita anggap aja misalnya di sini 2. Kemudian melalui 0,3, misalnya ini 3. Lalu sumbu simetrinya adalah 4. Kita tahu sumbu simetri itu adalah sumbu atau garis yang membagi parabola menjadi 2 bagian yang sama besar. Berarti kalau sumbu simetrinya 4, misalnya ini 4, berarti jaraknya 2 ke 4 harus sama dengan jarak 4 ke berikutnya. Berarti jaraknya itu adalah 6. Nah, jadi kalau kita gambarkan ya, kalau kita gambarkan berarti parabolanya kurang lebih begini. Nah, gitu ya. Maka nanti kalau misalnya ditanya persamaan atau fungsi kuadratnya, tinggal kita buat aja. Y sama dengan ya, Y sama dengan A kali dengan X dikurangi X1 kali dengan X dikurangi X2. Jadi yang pertama kita cari dulu nilai daripada A-nya. Cara mencari A-nya, kita substitusi Y, X, X1 dan X2. Nah, yang menjadi X1, X2 itu siapa? Yang menjadi X1-nya adalah 2, yang jadi X2 adalah 6. Sementara yang menjadi Y sama dengan X itu siapa? Nah, yang Y-nya adalah 3. Sementara yang X-nya adalah 0. Nah, atau titik yang dilalui oleh parabola. Jadi tinggal kita substitusikan aja. Y-nya kita ganti 3, A-nya yang mau kita cari, X-nya kita ganti 0, X1-nya adalah 2, 0 kurangi 6. Nah, berarti 3 sama dengan 0 kurang 2 adalah min 2, 0 kurang 6 adalah min 6, berarti min 2 kali min 6 sama dengan 12. Ini tinggal kita coret, ini 1, ini 4. Maka kita peroleh nilai A-nya adalah 1/4. Oke. Nah, kalau udah nemu A-nya 1/4, kita kembalikan lagi. Berarti Y-nya sama dengan 1/4 dikali X dikurang X1-nya 2, X dikurangi 6. Karena pertanyaannya adalah Y puncak, maka sumbu simetri atau X puncak. Nah, sumbu simetri ini sama dengan X puncak ya. Ini sama dengan X puncak.
Jadi mencari Y puncak, tinggal substitusikan aja X puncaknya. Berarti 1/4, X puncaknya adalah 4, kurangi 2, kali 4 kurang 6. 4 kurang 2 itu 2, 4 kurang 6 adalah min 2, 2 kali min 2, nah saya tulis aja deh. 1/4 kali 2 kali min 2, berarti jawabannya adalah min 1. Sehingga jawabannya dodol. Gitu ya, untuk pembahasan nomor 8. Sekarang kita lanjut untuk pembahasan nomor 9. Untuk X lebih besar dari 4, maka tentukan nilai dari X mutlak X min 2 kali mutlak 2 min X. Yang pertama kita selesaikan dulu mutlak 2 min X. Ini juga teorinya sudah saya jelasin sebelumnya. Oke, jadi langsung aja kita bahas. Yang pertama, mutlak 2 min X. Berarti ada 2 kemungkinannya. Yang pertama kita pakai 2 min X jikalau 2 min X nya lebih besar sama dengan 0, atau dari sini X nya lebih kecil atau sama dengan 2. Yang kedua kita pakai negatifnya jikalau X nya lebih besar dari 2. Nah, karena tadi syaratnya X nya lebih besar daripada 4, maka dari 2 bentuk ini yang memenuhi atau yang patut kita pakai untuk menggantikan mutlak 2 min X adalah min 2 min X. Oke, sehingga nanti soalnya berubah menjadi mutlak X min 2 kali min 2 min X. Nah, jadinya begini modelnya. Berarti ini sama dengan mutlak X min 2 dikali, ini jadinya X kurang 2 gitu ya. Atau sama dengan mutlak X min 2X tambah 4. Kali pelangi-pelangi ya, atau sama dengan min X plus 4. Nah, jadi sekarang yang mau kita selesaikan adalah mutlak min X tambah 4. Berdasarkan teori ini juga ada 2 kemungkinannya. Bisa kita pakai min X ditambah 4 jikalau min X ditambah 4 lebih besar sama dengan 0. Atau dari sini X nya lebih kecil sama dengan 4. Yang kedua kita pakai negatifnya, min X ditambah dengan 4 jikalau kebalikannya X nya lebih besar dari 4. Lagi-lagi kita balik ke syarat. Karena syaratnya adalah X lebih dari 4, berarti pengganti mutlak ini yang kita pakai adalah ini, min X tambah 4, atau ini sama aja dengan X minus 4. Sehingga jawabannya adalah bebek. Oke, kita lanjut nomor 10. Pada balok ABCDFGH diketahui panjang AB-nya 15. Panjang AD-nya 3, AD itu sama dengan BC. Panjang AE itu sama dengan CG, panjangnya adalah 4. Diketahui N pada HG dengan HN banding NG adalah 4:1. 4:1. Saya misalkan aja panjang HN-nya 4X, panjang N-nya adalah 1X. Sehingga totalnya
Hn ditambah Ng itu menjadi 5x. 5x itu setara dengan panjang Hg yang artinya adalah 15. Berarti x-nya sama dengan 3. Nah, karena x-nya 3 berarti panjang daripada Hn adalah 4x atau sama aja dengan 12. Sementara Ng itu sama dengan 1x alias 3. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Yang pertama, panjang AH. Berarti satu-satu kita cari. Pernyataan 1 dulu. AH. Nyari AH. Karena ini balok, AH itu sama dengan akar daripada AE kuadrat ditambah dengan EH kuadrat. Nah, AE-nya adalah panjangnya 4. Berarti 4 kuadrat ditambah EH kuadrat 3 kuadrat. Berarti 16 ditambah 9 akar 25. Berarti sama dengan 5. Nah, dikatakan di nomor 1 panjang AH-nya 6. Berarti ini salah. Karena yang kita peroleh panjangnya adalah 5. Yang kedua, panjang HN. Tadi sudah kita cari panjang HN 12. Nah, di soal nomor 2 katanya 8. Berarti salah. Nomor 3, panjang AN-nya adalah 10. AN. Cara mencari AN berarti fokusnya kita adalah segitiga AHN. Ya, fokus kita adalah segitiga AHN, di mana AHN ini adalah sebuah segitiga siku-siku yang sikunya adalah di H. Berarti kalau dia tanya panjang AN, ini yang ketiga ya. Kalau ditanya panjang AN, berarti rumusnya adalah akar daripada AH kuadrat ditambah dengan HN kuadrat. Nah, AH-nya itu sama dengan 5, berarti 5 kuadrat ditambah HN kuadrat adalah 12 kuadrat. Sehingga 25 ditambah 144 adalah 169, kalau diakarin berarti 13. Maka kalau kita lihat opsi 3 juga salah. Lalu dia tanya adalah jarak H ke garis AN. Nah, jadi kita gambarkan aja segitiga AN-nya tadi adalah segitiga siku-siku ya. Kita gambarkan aja segitiga siku-sikunya. Yang siku-siku tadi ada di titik H. Nah, berarti ini H, ini A, lalu ini N. Nah, dia tanya jarak H ke garis AN. Tarik aja secara tegak lurus. Kita sebut namanya titik Q. Jadi yang ditanya itu tentukan panjang HQ. Dimana nyari HQ sama dengan HN dikali dengan AH dibagi dengan AN. Nah, HN-nya itu sama dengan tadi kita cari HN-nya adalah 12 ya. HN-nya adalah 12, AH-nya adalah 5, maka AN-nya adalah 13. Jadi HN sama dengan 12 dikali dengan AH 5 dibagi dengan AN 13. Berarti sama aja dengan 60/13. Sehingga opsi nomor 4 benar. Maka berapa banyak yang benar? Hanya ada 1. Jawabannya adalah bebek. Kemudian saya lanjut nomor 11. Jika kurva Y sama dengan fx diperoleh dari menggeser kurva Gx sejauh 3 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan. Nah, ini berarti translasi lagi ya. Jadi misal saya punya titik x, y, dia ditranslasikan 3 satuan ke atas, berarti yang bergeser itu adalah y-nya. Dan 1 satuan ke kanan, berarti yang bergeser adalah x-nya. Jadi dia ditranslasi sejauh 1,3.
maka nanti bayangannya adalah tinggal dijumlahin aja. X ditambah 1, Y ditambah 3. Nah, ini yang setara dengan X aksen, Y aksen. Oke? Atau nanti dari sini kita akan peroleh lagi bahwa X-nya sama dengan X aksen min 1. Atau dari sini Y sama dengan Y aksen min 3. Oke? Nah, jadi di sini yang digeser adalah GX. Berarti GX lah awalnya, sementara FX adalah bayangannya. Jadi saya gantikan aja GX itu menjadi Y, ya, GX sama dengan Y sama dengan 1 min X kuadrat. Nah, kita cari bayangannya itu adalah Fx. Maka setiap ketemu Y, kita gantikan dengan Y aksen min 3. Ini jadi Y aksen min 3 sama dengan 1 kurang X-nya kita ganti menjadi X aksen min 1 kuadrat. Nah, karena ini sudah bayangannya, berarti aksennya boleh kita hilangkan. Maka Y sama dengan 1 min X kuadrat min 2X ditambah 1. Kemudian minus 3 kita pindah ke sebelah kanan jadi positif 3. Berarti Y-nya sama dengan min X kuadrat ditambah 2X. Ini min 1 ditambah 1 ditambah 3, berarti hasilnya adalah 3. Nah, jadi inilah Fx-nya. Oke, lalu dia tanya, manakah pernyataan berikut yang benar? Nomor 1, titik 3,0 terletak pada si Fx. Cara ngecek titik itu terletak atau tidak, tinggal disubstitusikan aja titiknya ke persamaannya. Nanti kalau kita peroleh ruas yang di kiri nilainya sama dengan ruas yang di kanan, berarti titik itu terletak di kurva tersebut. Nah, 3,0 berarti X-nya 3, Y-nya 0 gitu ya. Maka tinggal kita substitusi 0 sama dengan X-nya ganti 3, berarti min 3 kuadrat jadinya 9. Ditambah dengan 2 kali 3 berarti 6 ditambah 3. Kita hitung berarti hasilnya 0 sama dengan 0. Berarti benar bahwa 3,0 terletak di Fx. Nah, ini nih, kalau satu benar sebenarnya otomatis nomor 3 sudah pasti benar. Tapi kita lihat yuk, katanya Fx mempunyai titik puncak 1,4. Tadi persamaannya Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 3. Yang namanya mencari titik puncak yaitu X puncak, rumusnya adalah min B per 2A. B itu koefisien X, A itu koefisien X kuadrat. Berarti min 2 dibagi dengan 2 dikali min 1. Sehingga jawabannya adalah 1. Kemudian mencari Y puncak, tinggal substitusikan aja X puncaknya ke persamaannya. Jadi kita substitusikan X sama dengan 1 ke si Fx tadi. Berarti min 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 3. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 4. Maka puncaknya adalah 1,4. Maka nomor 3-nya benar. Kemudian yang kedua tadi kan Fx-nya sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Nah, kalau dikatakan memotong sumbu Y, itu artinya X-nya sama dengan 0. Jadi tinggal kita substitusi X-nya sama dengan 0, sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan 3. Berarti benar bahwa katanya Fx memotong sumbu Y di titik 0,3. Maka pernyataan 2 juga benar. Lalu pernyataan 4.
Kurva fx memotong sumbu x di dua titik berbeda. Kalau dikatakan memotong di dua titik berbeda, berarti syaratnya adalah diskriminannya harus lebih dari 0. Nah, harus begini. Maka tinggal kita cari diskriminan itu rumusnya b kuadrat min 4ac. Berarti b-nya 2 kuadrat minus 4 kali a-nya min 1, c-nya adalah 3. Apakah lebih dari 0? Kita hitung 2 kuadrat 4 min 4 kali min 1 kali 3 berarti ditambah dengan 12. Berarti benar lebih dari 0. Karena diskriminannya lebih dari 0, maka si fx memotong sumbu x di dua titik berbeda. Sehingga nomor 4 juga benar. Jadi pernyataan 1 sampai 4 benar, maka jawabannya adalah ego. Bahwa semua pilihannya benar. Berikutnya kita lanjut untuk soal yang nomor 12. Fungsi f didefinisikan sebagai berikut. Fx-nya akar 5 min x. Maka kita mau bandingkan nilai p dengan nilai q, dimana katanya p-nya itu adalah f inverse a, a-nya bisa 1 bisa 3. Nah, mari kita selesaikan untuk yang nomor 12. Nah, untuk nomor 12 ini teorinya juga sudah saya berikan. Yang namanya inverse tinggal tukar tempat aja. Berarti f inverse akar dari 5 min x itu sama dengan x. Jadi tinggal tukar posisi aja yang dua ini, gitu ya. Maka yang pertama yang dia tanya, tentukan f inverse a. Untuk a-nya sama dengan 1. Berarti langsung saya buat aja f inverse 1. Nah, berapa nih nilainya? Nah, ini sama seperti sebelumnya, tinggal kita samakan aja akar 5 min x dengan 1. Tujuan kita adalah mencari x. Kalau udah nemu x-nya, tinggal kita substitusikan nanti ke sini. Nah, itulah yang menjadi nilai titik-titiknya. Simpel ya. Berarti tinggal kita buat akar 5 min x sama dengan 1. Kita kuadratin kiri kanan, berarti 5x sama dengan 1. Maka x-nya kita peroleh 4. Nah, kalau kita bandingkan dengan si Q, maka dengan pernyataan ini kita peroleh bahwa nilai P lebih kecil dari nilai Q. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua untuk A-nya sama dengan 3, berarti akar 5 min x sama dengan 3. Kuadratkan kiri kanan, berarti 5x sama dengan 9. Berarti x-nya sama dengan 5 kurang 9, berarti minus 4. Nah, ini juga kalau kita bandingkan sama si Q, ternyata nilai P-nya lebih kecil dari Q. Nah, karena jawabannya konsisten, P kecil Q, berarti kesimpulannya jawabannya adalah P kecil dari Q. Kita lanjut untuk nomor 13. F akar x sama dengan x min 2, gx sama dengan 2x tambah 1. Pertanyaannya, tentukan g komposisi F2 sama dengan T. Tentukan nilai T-nya gitu ya. G komposisi F2 berarti ini sama aja dengan GF2. GF2 sama dengan T. Yang pertama kita cari nilai F2-nya dulu. Bagaimana cara mencari F2? Nah, ini yang diketahui adalah F akar X. Nah, di sini saya tulis ya. F akar X sama dengan X min 2. Maka kalau ditanya F2, konsepnya sama seperti soal nomor 12. Cari nilai X sehingga akar X sama dengan 2. Berarti cukup kita samain aja ya. Cukup kita samain bahwa akar X sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan 4. Nah, X sama dengan 4 tinggal kita substitusikan ke sini.
Itulah yang menjadi nilai di sini, gitu ya. X sama dengan 4, berarti 4 dikurangi dengan 2, hasilnya sama dengan 2. Jadi nilai F2 itu sama dengan 2. Maka nanti ini berubah menjadi G2. Inilah yang sama dengan T. Sekarang tinggal kita cari G2 dari sini. Gx-nya adalah 2x tambah 1, berarti kalau G2, 2 kali 2 ditambah 1, berarti jawabannya 5. Maka T-nya sama dengan 5. Berarti kesimpulannya nilai Q lebih besar dari nilai P, atau P lebih kecil dari Q. Jawabannya adalah bebek. Kemudian kita lanjut nomor 14. Berapakah nilai daripada X? Ketika pertanyaan berapakah, jawaban itu harus tunggal. Kalau lebih dari 1 jawabannya berarti dianggap tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Bantuan nomor 1 adalah X kuadrat min X minus 6 sama dengan 0. Ini tinggal kita faktorin aja, berarti faktornya adalah X min 3, X plus 2 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh X-nya sama dengan 3. Dari sini kita peroleh X-nya sama dengan min 2. Tadi pertanyaannya berapakah nilai X, dan saya bilang tadi jawaban itu harus tunggal. Ternyata yang kita peroleh nilai X-nya ada 2. Yang mengakibatkan apa? Berarti pernyataan 1 ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Kemudian pernyataan 2. X kuadrat min 9 sama dengan 0, berarti X kuadratnya sama dengan 9. Berarti X-nya sama dengan plus minus 3. Akar 9 itu adalah plus minus 3. Nah, ini juga ada 2 nilainya, bisa positif 3, bisa negatif 3. Berarti nomor 2 juga tidak cukup. Karena 1 tidak cukup, 2 juga tidak cukup, maka pernyataan 1 dan 2 kita gabungkan. Ya, 1 dan 2 kita gabungkan. Tadi dari pernyataan 1 kita peroleh X-nya 3 dan min 2. Dari pernyataan 2 kita peroleh X-nya 3 dan min 3. Maka kalau digabungin, manakah nilai X-nya? Berarti nilai X-nya itu adalah nilai yang paling sering muncul. Kita perolehlah berarti X-nya ini sama dengan 3. Ya. X-nya sama dengan 3. Atau dengan kata lain, pernyataan 1 dengan pernyataan 2 tinggal diiriskan sebenarnya. Cara mengiriskannya, ya lihat aja lah nilai X yang paling banyak. Yang paling banyak muncul itu adalah X sama dengan 3. Berarti jawabannya adalah 3. Tunggal. Berarti cukup nggak untuk menjawab pertanyaan? Cukup. Nah, karena 1 dan 2 digabung dan dia cukup, berarti jawabannya adalah cantik. Nomor 15, perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah panjang daripada CD-nya? Yang ditanya adalah panjang CD. Sementara yang diketahui panjang AD-nya dan panjang BC. Nah, artinya begini. Supaya kita peroleh panjang CD, berarti kita harus tahu panjang daripada AC. Selesai. Hanya itu aja. Nemu AC-nya berarti CD udah pasti didapatkan dengan cara Pythagoras. Lagi-lagi soal seperti ini tidak perlu detail banget sampai menemukan angkanya gitu ya. Nggak perlu seperti itu. Yang penting supaya nemu panjang CD kita hanya butuh panjang AC. Kalau AC-nya dapat dan tunggal jawabannya, berarti cukup untuk menjawab pertanyaan. Nomor 1, bantuan nomor 1 bahwa panjang AC katanya sama dengan panjang BD. Berarti kalau saya misalkan panjang BD-nya A, berarti panjang AC-nya juga A. Nah, ini juga A. Dah? Berarti boleh kita fokus di segitiga ABC. Nanti berlaku Pythagoras bahwa 20 kuadrat itu harus sama dengan A kuadrat ditambah dengan 9 plus A kuadrat.
atau BC kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah AB kuadrat. Nah 20 kuadrat itu adalah 400, ini A kuadrat, ini 81 ditambah 18A, kemudian ditambah dengan A kuadrat. Atau dari sini 2A kuadrat ditambah 18A, kemudian ditambah 81 kurang dengan 400 berarti min 319 sama dengan 0. Udah, nah ini tinggal kita faktorin. Cuman kalau kita faktorin kan sedikit rumit karena angkanya sangat besar ya. Nah boleh ini kita cek aja nilai diskriminannya. Kalau diskriminannya lebih dari 0, berarti nilai A nya ada 2 gitu ya. Berarti 18 kuadrat minus 4 dikali dengan 2 dikali dengan min 319. Nah ini jelas lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti nilai A nya ada 2. Dan karena hasil kalinya harus negatif, berarti satu pasti positif, satu pasti negatif. Berarti dari sini bakalan nemu nilai A nya ya. Dari sini bakalan nemu nilai A nya, dan A nya itu adalah tunggal. Kenapa tunggal? Karena ini bicara panjang. Kalau panjang, tidak pernah panjang itu nilainya negatif. Jadi selalu positif. Jadi yang kita ambil itu yang nilainya positif, dan itu tunggal. Karena A nya nemu, berarti otomatis panjang CD-nya juga bakalan nemu. Sehingga pernyataan 1 ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Kita lanjut dengan pernyataan 2. Kalau pernyataan 2 berarti pernyataan 1 ini sudah tidak ada lagi. Nah, pernyataan 2 katanya panjang AB-nya 15. Kalau panjang AB-nya 15, ya, panjang AB-nya 15, sudah jelas banget ya. Kalau panjang AB-nya 15, berarti panjang AC-nya bisa kita cari dengan cara akar daripada BC kuadrat dikurangi dengan AB kuadrat. Nah, BC-nya 20 dikuadratin dikurangi dengan 15 kuadrat. Berarti akar dari 400 dikurang dengan 225. Nah, entah berapapun nilainya ini, yang pasti bakalan ada nilainya. Ya, bakalan ada nilainya sehingga panjang AC-nya bisa kita temukan. Nah, kalau panjang AC-nya sudah nemu, berarti otomatis panjang CD-nya juga bakalan nemu. Mengakibatkan pernyataan 2 ini juga cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, karena 1 aja cukup, 2 aja cukup, maka fix jawabannya adalah dodol. Oke, nah demikian pembahasan dari soal-soal kuis PK5. Semoga adik-adik bisa memahami dan bermanfaat bagi kalian. Semangat untuk mempersiapkan TO-nya. Bye-bye.